Selamat berjumpa lagi dengan saluran pendidikan Soko Guru Channel-nya para juara. Kali ini kami akan menyajikan latihan soal kompetisi Sains Madrasah atau KSM tingkat Madrasah Aliyah. Mata pelajaran Geografi. 1. Fungsi ekonomi dari hutan bakau adalah A. Penyedia kayu dan daun-daunan. B. Tempat bertelur ikan. C. Penyedia nutrien bagi biota laut. D. Penyerap limbah. Jawabannya adalah D. Penyerap limbah. 2. Perkembangan daerah yang tipe perembetan, tumbuh paling lambat, berjalan perlahan-lahan terbatas pada semua bagian-bagian luar kenampakan fisik kota yang sudah ada sehingga akan membentuk suatu kenampakan morfologi kota yang kompak disebut A. Concentric development. B. Axial development. C. Multiple nuclei development. D. Sektor development. Jawabannya adalah A. Concentric development. 3. Subsistem dalam sistem informasi geografis yang terdiri dari transformasi proyeksi dan digitasi adalah A. Input. B. Manajemen. C. Prosedur. D. Output. Jawabannya adalah A. Input. 4. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 58, yang artinya dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami, bagi orang-orang yang bersyukur. Berdasarkan ayat di atas contoh peruntukan tanah yang sesuai dengan komoditas yang ditanam adalah A. Tanah gambut ditanami tanaman keras. B. Tanah gambut ditanami padi. C. Tanah gambut ditanami sayur mayur. D. Tanah gambut dinamami tebu. Jawabannya adalah A. Tanah gambut ditanami tanaman keras. 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Erosi vertikal. 2. Meander. 3. Erosi horizontal. 4. Oxbow Lake. Berdasarkan stadia perkembangan sungai, urutan mulai dari hulu hingga hilir ditunjukkan oleh pernyataan A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 3, 2, 4. C. 2, 3, 4, 1. D. 3, 4, 1, 2. Jawabannya adalah B. 1, 3, 2, 4. 6. Dua fenomena bentukan tenaga endogen di atas merupakan salah satu aspek kajian dalam bidang geomorfologi, yakni A. Morfometri. B. Morfografi. C. Morfogenesa. D. Morfodinamik. Jawabannya adalah C. Morfogenesa. 7. Citra satelit yang dapat digunakan dalam perencanaan wilayah kota adalah A. NOAA. B. Spot. C. IKONOS. D. Landsat. Jawabannya adalah C. IKONOS. 8. Klasifikasi kota berdasarkan kualitas perkembangannya pada tahap polis dicirikan dengan A. Tahap perkembangan desa yang sudah teratur sehingga organisasi masyarakat penghuni daerah tersebut sudah mulai memperlihatkan ciri-ciri perkotaan. B. Tahapan suatu daerah kota yang masih bercirikan sifat-sifat agraris atau berorientasi pada sektor pertanian. C. Tahap ini ditandai oleh sebagian besar orientasi kehidupan ekonomi penduduknya mengarah ke sektor industri. D. Suatu wilayah perkotaan yang ukurannya sangat besar, biasanya terdiri atas beberapa kota metropolis yang menjadi satu membentuk jalur perkotaan. Jawabannya adalah B. Tahapan suatu daerah kota yang masih bercirikan sifat-sifat agraris atau berorientasi pada sektor pertanian. 9. Angka fertilitas menurut umur pada kelahiran bayi sebanyak 420 jiwa dari 3.900 wanita kelompok umur adalah A. 0,1076. B. 1,076. C. 10,76. D. 107,6. Jawabannya adalah B. 1,076. 10. Perhatikan gambar di bawah. Representasi data SIG yang tepat pada gambar termasuk ke dalam model data. A. Spasial. B. Atribut. C. Vektor. D. Raster. Jawabannya adalah D. Raster. 11. Dua kelompok vegetasi dalam persebaran flora dan fauna berdasar subfaktor suhu adalah A. Kelompok vegetasi musiman dan tahunan anual dan perennial. B. Kelompok vegetasi saat-saat tertentu saja dan berkembang terus-menerus.
C. Kelompok vegetasi musiman dan vegetasi beriklim dingin. D. Kelompok vegetasi berkembang terus-menerus dan beriklim dingin. Jawabannya adalah A. Kelompok vegetasi musiman dan tahunan anual dan perennial. 12. Urutan tahapan pertumbuhan. 1. Masa peralihan, adanya ketidakcocokan dengan cara tradisional dan memulai mencari cara baru. 2. Perkembangan industri tumbuh secara berkesinambungan. 3. Masyarakat yang strukturnya dibangun dalam produk terbatas dan untuk kebutuhan sendiri. 4. Adanya industri yang menghasilkan jasa, teknologi canggih dan barang-barang konsumsi tahan lama. 5. Teratasinya kendali pertumbuhan, antusiasisme ke arah peningkatan taraf hidup. Urutan tahapan pertumbuhan pembangunan dari awal sampai akhir menurut W.W. Rostow ditunjukkan pada A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 2, 5, 4, 3, 1. C. 3, 1, 5, 2, 4. D. 4, 3, 1, 5, 3. Jawabannya adalah C. 3, 1, 5, 2, 4. 13. Masalah sosial yang muncul dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan di kota adalah A. Pemukiman kumuh menumbuh. B. Pedagang kaki menjamur. C. Kepadatan penduduk meningkat. D. Urbanisasi meningkat. Jawabannya adalah A. Pemukiman kumuh menumbuh. 14. Perhatikan grafik di bawah ini. Pernyataan yang kurang tepat untuk mendeskripsikan grafik di atas adalah A. Konsumsi beras cenderung meningkat sampai tahun 2003. B. Penurunan konsumsi beras terjadi dalam kurun waktu 3 tahun pengamatan. C. Produksi beras pernah defisit setidaknya 4 kali. D. Produksi beras pernah surplus sebanyak 1 kali. Jawabannya adalah D. Produksi beras pernah surplus sebanyak 1 kali. 15. Pada Quran Surat Yasin 42, Allah berfirman terkait dengan transportasi, yang artinya, dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Terkait dengan transportasi. Fenomena di bawah ini yang bukan menjadi penyebab lahirnya transportasi dalam geografi adalah A. Spatial variation. B. Spatial interchange. C. Spatial organization. D. Spatial intervention. Jawabannya adalah D. Spatial intervention. 16. Klasifikasi dunia kehidupan tumbuhan adalah sebagai berikut. 1. Kelas. 2. Familia. 3. Ordo. 4. Genus. 5. Kingdom. 6. Spesies. 7. Phylum. Urutan yang paling tepat berdasar tingkatan pengelompokannya adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B. 3, 5, 7, 1, 2, 4, 6. C. 5, 7, 1, 3, 2, 4, 6. D. 7, 3, 2, 5, 6, 1, 4. Jawabannya adalah C. 5, 7, 1, 3, 2, 4, 6. 17. Berikut yang bukan merupakan pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perubahan sosial budaya masyarakat, yaitu A. Adanya perubahan sistem mata pencaharian. B. Timbulnya kelompok masyarakat tertentu. C. Terbukanya kawasan penduduk. D. Adat istiadat mulai pudar. Jawabannya adalah C. Terbukanya kawasan penduduk. 18. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tempat pemasaran hasil industri semakin baik. 2. Kesempatan kerja bertambah. 3. Kesempatan usaha terbuka. 4. Menghemat biaya produksi. Dampak pemindahan lokasi industri bagi negara penerima adalah A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. B. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. C. Jika pernyataan 3 dan 4 benar. D. Jika pernyataan 4 dan 1 benar. Jawabannya adalah B. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. 19. Perhatikan gambar di bawah. Dalam penginderaan jauh fenomena gambar tersebut dapat dikenali dengan menggunakan unsur interpretasi. A. Ukuran. B. Situs. C. Bentuk. D. Pola. Jawabannya adalah C. Bentuk. 20.
Pemanfaatan tanah dari perkebunan menjadi kawasan industri sering sekali menimbulkan masalah, di antaranya berkurangnya area resapan air dan berkurangnya lahan produktif bagi pertanian dan perkebunan yang mengakibatkan para petani kehilangan mata pencahariannya. Akan tetapi di lain pihak, kebutuhan perluasan kawasan industri memberikan keuntungan, karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, sehingga bisa mendongkrak perekonomian nasional. Adapun solusi yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini dalam perspektif geografi adalah: A. Melakukan pembinaan para petani oleh dinas terkait dalam upaya transformasi mata pencaharian dari sektor pertanian ke industri. B. Melakukan pemetaan sumber daya manusia pada wilayah tersebut untuk mengisi pekerjaan tertentu di sektor industri. C. Melakukan studi analisis kemampuan dan kesesuaian lahan di wilayah tersebut agar tepat dalam peruntukannya. D. Membuat kebijakan oleh pemerintah setempat yang mengakomodir antara kepentingan pertanian dan industri. Jawabannya adalah C. Melakukan studi analisis kemampuan dan kesesuaian lahan di wilayah tersebut agar tepat dalam peruntukannya. Terima kasih telah mengikuti channel kami. Jangan lupa ikuti terus channel kami untuk mendapatkan info terbaru kami. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan barokah. Amin.